Hi guys, welcome back to Kika's channel. How's your day? I hope it's great ya. Oke, pada video kali ini we are talking about have got dan has got. Have you ever heard or learned it before? I think it's quite familiar to hear ya. Cukup sering rasanya didengar kata ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, let's watch this video and don't forget to subscribe, like, and even give your comment on this video, okay? Okay, actually sebenarnya have got or has got itu sama artinya dengan have atau has ya. Teman-teman tahu kan ya arti have atau has itu sendiri? Ya, have atau has artinya memiliki atau mempunyai. Jadi untuk mengatakan atau menyatakan kepunyaan, you can also use this word ya. You can also use have got or has got. As you can see on the slide, seperti yang dilihat di slide tentang penggunaan have got or has got dan juga have or has ini, adapun kegunaannya yang pertama itu to state the ownership, yaitu untuk menyatakan kepemilikan. You can see the examples, teman-teman bisa lihat contohnya on the slide. I have a pen, contoh yang pertama, I have a pen. Jadi di sana artinya saya punya sebuah pena ya. Or you can also use have got. Teman-teman bisa juga menggunakan have got selain have ya. Dan kalimatnya bisa menjadi I have got a pen, atau have got itu bisa disingkat dengan I've got ya. I've got a pen. Oke. Sedangkan kegunaan yang kedua dari kedua kata ini yaitu to describe something, atau untuk menggambarkan sesuatu. For example, seperti contoh, she has blue eyes. She has blue eyes. Dia punya mata biru atau dia bermata biru ya. Or you can also say like this, bisa juga mengatakannya seperti ini. She has got, atau disingkat menjadi she's got blue eyes. Ya, she's got blue eyes. Jadi artinya sama ya. Jadi teman-teman jangan bingung dengan arti keduanya. Mereka memiliki arti yang sama, yaitu untuk menyatakan kepunyaan. Oke. Next, kegunaannya yang ketiga yaitu to say that there's something to do, untuk menyatakan bahwa ada sesuatu yang ingin dilakukan atau ada sebuah pekerjaan, ada pekerjaan yang akan dilakukan. Ya, for example, seperti contoh, we have something to do at home. Artinya di sini kami ada sesuatu yang dilakukan di rumah, atau ada sesuatu yang kami kerjakan di rumah ya. We have something to do at home. Ada sesuatu yang kami kerjakan di rumah. Or you can also say like this, bisa juga menggunakan ini have got. We have got, atau disingkat menjadi we've got something to do at home ya. Jadi di sini untuk menyatakan kepunyaan, teman-teman bisa menggunakan kata have, has, atau bisa juga menggantinya dengan have got atau has got. Oke. Adapun perbedaan dari penggunaan kata have atau has dan juga have got atau has got ini, perbedaan yang pertama yaitu have atau has itu bisa digunakan for all tenses, untuk semua tenses yang ada di dalam bahasa Inggris ya. Jadi for example, teman-teman bisa menggunakan kata have atau has itu untuk simple present tense ya, yang untuk menyatakan masa sekarang. Contohnya I have a pen, saya punya pena ya, itu untuk menyatakan masa sekarang atau menyatakan fakta. Bisa juga digunakan untuk simple past yang berhubungan dengan masa lampau ya. Jadi kata have itu kita ganti menjadi verb keduanya ya, menjadi we had a problem. We had a problem ya. Jadi kata have itu diganti menjadi verb kedua yaitu had. Atau have atau has ini bisa juga digunakan untuk future tense ya, yang untuk menyatakan masa yang akan datang. For example, seperti contoh, she will have a baby ya. She will have a baby. Jadi kata have atau has ini kita tambahkan atau didahului dengan kata will penanda future-nya. Oke.
Sedangkan untuk have got atau has got itu hanya digunakan untuk simple present saja ya. Hanya digunakan untuk simple present tense yang masa sekarang dan tidak bisa digunakan untuk masa lampau ataupun future. Nah, jika ingin mengatakan sesuatu atau menyatakan kepunyaan yang berhubungan dengan masa lampau atau masa yang akan datang, teman-teman bisa menggunakan kata have atau has saja ya. Nah, for example di sini bisa dilihat lagi penggunaan kata have got-nya. I have got a pen ya, sama dengan I have a pen tadi karena dia present. Dan untuk subjek she kita mengganti menjadi has bukan have ya, ingat. For example, she has got a boyfriend. She's got a boyfriend ya, atau bisa juga mengatakannya dengan she has a boyfriend. Tapi jika dia berhubungan dengan masa lampau atau future, kita kembali menggunakan have atau has tadi ya. Oke, perbedaan selanjutnya, have atau has itu cannot be abbreviated ya, tidak bisa dipersingkat dalam bentuk tulisan. Ya, contohnya I have itu tidak bisa disingkat menjadi I've dalam bentuk tulisan ya, tapi for spoken ya, untuk berbicara kita bisa menyingkatnya I've. Oke. Contoh yang lain, we have itu tidak bisa disingkat menjadi with, she has. Ya, begitu juga dengan she has, yaitu menjadi she's ya. Jadi untuk menyatakan have atau has ini dalam bentuk tulisannya itu tidak bisa disingkat. Sedangkan kata have got atau has got itu bisa disingkat baik written or spoken ya, dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk lisannya. For example, I have got itu bisa disingkat menjadi I've got, they have got bisa disingkat menjadi they've got, she's got menjadi she's got. Oke. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kata have atau has ini bisa digunakan untuk situasi formal ataupun informal ya, bisa digunakan untuk situasi atau konteks formal atau informalnya. Sedangkan kata have got atau has got ini itu biasanya hanya digunakan dalam informal use ya, pemakaian sehari-hari atau pemakaian tidak formal. Jadi paham ya? Kata have got atau has got itu sama artinya dengan have atau has. Dan pemakaian have got atau has got itu disesuaikan juga dengan subjek kalimatnya seperti have atau has tadi. Ya. Have got itu sama dengan have untuk subjek I, they, we, you atau benda jamak, dan has got atau has itu dipakai untuk subjek he, she, it atau benda tunggal. Dan ingat satu lagi, have got atau has got ini adalah dalam bentuk present ya. Dan ini merupakan satu kata ya, tidak terpisah meskipun got itu adalah bentuk ketiga dari get. Tapi di sini artinya menunjukkan kepunyaan dan dalam bentuk present ya. Oke. Here on next slide, di slide selanjutnya, you can see how to use it in a sentence ya. Bagaimana cara menggunakannya di dalam kalimat. Ini adalah bentuk kalimat positifnya ya. Seperti contoh, I have a pet at home. Atau bisa juga mengatakannya dengan I've got a pet at home ya. Itu kalimat positifnya. Saya ada binatang peliharaan di rumah. I have a pet at home. Or you can say I've got a pet at home. Sedangkan untuk subjek he, di sini kita menggunakan kata has ya, atau has got. For example, seperti contoh, he has a problem. Dia ada masalah. Or he's got a problem ya. He's got a problem. Oke, jadi untuk kalimat positif, subjek I, they, we, you kita menggunakan have got atau have. Sedangkan subjek he, she, it kita menggunakan has atau has got ya, baru diikuti oleh objek atau komplement atau pelengkap kalimatnya. Next, untuk kalimat negatifnya, for the negative sentence, you can see the examples. Teman-teman bisa lihat contohnya. Yang pertama, they do not have any friend here. They do not have any friend here. Artinya mereka tidak punya teman di sini. Or you can also say like this. Bisa juga mengatakannya seperti ini. They have not got any friend here. They have not got any friend here. Jadi teman-teman bisa lihat ya bentuk negatifnya. Untuk kata have, kalimat negatifnya
bentuk negatifnya menjadi do not have. Sedangkan untuk have got, bentuk negatifnya menjadi have not got. Ya, itu jika subjek kalimatnya I, they, we, atau you. Next examples, contoh selanjutnya, she does not have any friend here. She does not have any friend here. Artinya dia tidak punya teman di sini. Or you can also say she has not got any friend here. She has not got any friend here. Artinya sama, dia tidak punya teman di sini. Ya. Jadi untuk kata has, bentuk negatifnya menjadi does not have, sedangkan untuk kata has got, bentuk negatifnya menjadi has not got, ya. Dan ini adalah untuk subjek he, she, it, ya. Next, for the interrogative sentence, untuk kalimat tanyanya, you can see on the slide. Teman-teman bisa lihat slide-nya. Contoh yang pertama itu, do you have a credit card? Do you have a credit card? Ya, apakah kamu punya kartu kredit? Nah, di sini subjeknya you, makanya kita pakai kata have, ya. Dan untuk kalimat tanyanya, kita menggunakan kata bantu do dulu di depannya. Do you have a credit card? Sedangkan jika subjeknya she, kata bantu tanyanya di depan kita menggunakan kata does, ya. Does she have a brother? Does she have a brother? Apakah dia punya saudara laki-laki? Oke, itu jika menggunakan kata have atau has, ya. Kalimat tanyanya seperti ini. Kita menggunakan kata do atau does di depan kalimat tanyanya dulu. Sedangkan untuk kata have got atau has got, bentuk tanyanya adalah have you got a credit card? Have you got a credit card? Atau jika subjeknya she, has she got a brother? Has she got a brother? Ya, jadi untuk have got atau has got dalam bentuk tanyanya kita dahulukan pemakaian kata have atau has dulu, ya. Baru kita ikuti atau diikuti oleh subjek kalimatnya, baru kemudian got-nya. Oke. Untuk lebih jelasnya you can see the slide. Oke. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh yang lain mengenai penggunaan kata have, has, have got, dan has got. Let's see the examples. The first, yang pertama itu ada I have a new car. I have a new car. Artinya saya punya mobil baru. Nah, di sini kata have tersebut bisa diganti dengan have got menjadi I've got a new car. I've got a new car, ya. Nah, selanjutnya yang kedua, she has an English dictionary. She has an English dictionary. Nah, di sini kita menggunakan kata has karena subjeknya adalah she. Dan kita juga bisa mengganti kata has dengan kata has got menjadi she's got an English dictionary. She's got an English dictionary. Ya. Itu adalah bentuk kalimat positifnya. Sedangkan bentuk kalimat negatifnya you can see on the slide. Yang pertama contohnya, we don't have any pet at home. We don't have any pet at home. Ini adalah bentuk negatif. Don't itu singkatan dari do not, ya. So artinya kami tidak punya binatang apapun di rumah, ya. Nah, di sini untuk bentuk negatif have got-nya menjadi we have not got any pet at home, atau disingkat menjadi we haven't got any pet at home. Artinya sama, ya. Selanjutnya, she doesn't have any boyfriend. She doesn't have any boyfriend. Nah, untuk has negatifnya menjadi does not have, ya, atau disingkat menjadi doesn't have. She doesn't have any boyfriend. Dia tidak punya pacar. Nah, jika diganti dengan kata has got, bentuk negatifnya menjadi has not got atau disingkat menjadi hasn't got. Jadi kalimat yang tadi dapat kita ganti menjadi she hasn't got any boyfriend. She hasn't got any boyfriend, ya. Nah, itu bentuk kalimat negatifnya. Sedangkan bentuk kalimat tanyanya, yang pertama itu contohnya, do you have a mobile phone? Do you have a mobile phone? Nah, di sini jika kita menggunakan kata have, kata tanya di depannya kita pakai adalah do, ya, untuk subjek I, they, we, dan you. Jadi, do you have a mobile phone? Do you have a mobile phone? Apakah kamu punya HP? Nah, jika kita menggunakan kata have got, bentuk kalimat tanyanya menjadi have you got a mobile phone? Have you got a mobile phone? Jadi kita gunakan kata have di depan kalimat tanyanya dulu. Sedangkan untuk subjek he, bentuk kalimat tanyanya menjadi does he have any close friend?
does he have any close friend? Ya, kita menggunakan kata tanya does untuk subjek he di depan kalimat tanyanya. Nah, untuk has got, kalimat tanyanya berbentuk has he got any close friend? Has he got any close friend? Nah, di sini kita menggunakan kata has karena subjeknya adalah he. You get it? Okay, that's all our learning for this time. Itu saja pembelajaran kita kali ini. I hope you now understand the use of have got or has got. Dan tidak bingung lagi dengan pemakaiannya, ya. Jadi teman-teman bisa mulai mencoba menggunakan kata have got atau has got untuk menyatakan kepunyaan dalam latihan bahasa Inggrisnya sehari-hari, ya. Well, I hope this video will give you another understanding in learning English. Okay? And thank you for watching. Enjoy your day and happy learning. Bye.